Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama yang akan dilalui setiap manusia setelah meninggal dunia. Keadaan malam pertama di alam kubur ditentukan oleh amal perbuatan yang dilakukan seseorang semasa hidupnya. Alam kubur adalah dinding pemisah antara alam dunia dan akhirat. Tempat ini akan menjadi rumah sementara manusia yang telah meninggal sebelum dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Gambaran terkait alam kubur telah banyak disampaikan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait keadaan di alam kubur, tonton video ini hingga usai agar tidak gagal paham. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada seluruh makhluk bahwa setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian. Sebagian besar manusia menganggap kematian merupakan hakikat yang menakutkan. Dia akan mendatangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah Ta'ala. Ini adalah hakikat yang sudah diketahui, maka sudah sepantasnya kita bersiap diri menghadapinya dengan iman dan amal soleh. Sahabat beriman, setelah kematian datang kepada kita, maka kita akan menempuh fase alam kubur. Seperti apa gambaran kondisi alam kubur pada malam pertama yang pasti akan kita alami nanti. Alam kubur yang menakutkan. Hani budak Utsman bin Affan meriwayatkan hadis, ketika Utsman berhenti di sebuah kuburan lalu menangis terseduh-seduh sampai basah janggutnya. Lalu ditanyakan kepadanya, "Wahai Utsman, ketika disebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis, namun engkau malah menangis ketika berdiri di depan kubur. Mengapa?" Maka Utsman menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan dibandingkan alam kubur." Hadis riwayat Tirmizi. Alam kubur merupakan tempat pertama dari beberapa tempat yang akan dilalui manusia setelah meninggal, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Apabila selamat di kubur, maka tempat setelahnya akan menjadi lebih mudah. Sebaliknya, jika di alam kubur tidak selamat, maka di setelahnya akan lebih sulit. Ketika diperlihatkan surga oleh Allah, akan berkata, "Ya Allah, segerakanlah terjadinya kiamat." Sebaliknya dengan orang kafir, ketika diperlihatkan azab pedih yang sudah dipersiapkan Allah, ia akan berkata, "Ya Allah, jangan kau datangkan kiamat." Di alam kubur
ada kenikmatan kubur bagi orang mukmin, tapi ia meminta untuk disegerakan hari kiamat karena nikmatnya lebih besar. Sedangkan orang kafir atau durhaka, karena siksaan di hari kiamat jauh lebih pedih dan menakutkan daripada yang sedang dirasakannya di alam kubur, maka ia minta tidak disegerakan. Oleh karena itu, jangan lupa kita untuk berdoa, memohon agar dijauhkan dari siksa kubur, sebab azab kubur benar adanya. Gelapnya alam kubur. Sahabat beriman, di alam kubur juga penuh dengan kegelapan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebuah kisah di masa Rasulullah. Dulu terdapat seorang wanita yang sering membersihkan Masjid Nabawi. Rasulullah merasa kehilangan karena tidak nampak. Lalu para sahabat menyampaikan, jika wanita tersebut telah meninggal dunia tadi malam dan telah dikubur di malam itu juga. Para sahabat mengatakan, jika ia tidak sampai hati jika harus membangunkan Rasulullah yang sedang istirahat. Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk menunjukkan letak kuburannya. Lalu beliau menyolatinya dan bersabda, kuburan itu sungguh sangat gelap bagi setiap penghuninya, dan sesungguhnya Allah meneranginya bagi mereka dengan solatku tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Ahmad. Dalam hadis tersebut dapat dipetik faidah di dalamnya, yakni keutamaan membersihkan masjid, di mana Rasulullah datang ke kuburannya dan menyolatinya. Kemudian di alam kubur penuh dengan kegelapan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneranginya jika terdapat orang yang bersedia menyolatinya. Fitnah ujian kubur. Sahabat beriman, jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan beberapa pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah ujian kubur. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Al-Barra bin Ajib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukinya. Lalu keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Dia si mayit menjawab, Rabbku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Al-Islam. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, beliau adalah utusan Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Kemudian terdengar seruan dari langit, hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga, maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan. Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang soleh. Maka ruh itu berkata, Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada keluarga dan hartaku. Sahabat beriman, kemudian bagaimana dengan orang kafir? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
Kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya, dan 2 malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah Rabb-mu?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu." Kedua malaikat itu bertanya, "Apakah agamamu?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu." Kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu penyeru dari langit berseru, "Hambaku telah berkata dusta. Berilah dia hamparan dari neraka, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya, dan kuburnya disempitkan, sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, "Terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu." Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang buruk." Maka ruh itu berkata, "Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat." Sahabat beriman, golongan manusia di alam kubur. Dalam buku Alam Kubur itu benar adanya. Julian Purnama menuliskan bahwa manusia di alam kubur terbagi menjadi 5 golongan berdasarkan amal perbuatannya. Berikut adalah kelima golongan yang dimaksud. Golongan yang pertama. Golongan pertama terdiri dari manusia-manusia dengan keadaan yang paling baik di alam kubur. Mereka adalah para nabi dan rasul, sebagaimana tercantum dalam hadis berikut. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Al-Hakim. Golongan yang kedua. Golongan kedua terdiri dari para syuhada, yaitu orang-orang yang wafat dalam keadaan jihad di jalan Allah. Mereka akan mendapat nikmat kubur serta diselamatkan dari fitnah dan azab kubur. Kemudian golongan ketiga. Golongan ketiga terdiri dari orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur setelah melalui fitnah kubur. Mereka akan mendapat berbagai kenikmatan surga, ditemani oleh amalan-amalan solehnya selama hidup di dunia. Lalu golongan keempat. Golongan keempat terdiri dari orang-orang yang mendapat siksa kubur setelah melalui fitnah kubur. Mereka tidak akan disiksa selamanya, sebab meskipun melakukan dosa, mereka masih memiliki iman di dalam hatinya. Golongan kelima. Golongan kelima terdiri dari orang-orang yang mendapat siksa kubur terus-menerus. Mereka adalah orang-orang kafir dan munafik. Siksa kubur untuk golongan ini tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Sahabat beriman, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.